Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang, Madura. Hari ini Rabu 7 Januari 2026. Tema pada pagi hari ini adalah bersabarlah bersama orang-orang yang menyeru kepada Tuhannya. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita kepingin iman kita itu stabil ya. Karena ketika kita beriman kepada Allah, maka sudah pasti kita mengenal Allah. Ketika kita mengenal Allah, maka Allah akan menurunkan rahmatnya, Allah menurunkan cahayanya. Inilah kelebihan daripada orang-orang yang beriman. Dan salah satu tugas orang beriman adalah yaitu mau memperjuangkan agama Allah. Memperjuangkan agama Allah dengan sungguh-sungguh ya, dengan harta, dengan tenaga dan pikirannya, agar agama Islam tetap tegak di muka bumi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pentingnya kita bersabar, karena memang kita yakini orang beriman itu akan banyak ujian dan godaannya ya. Orang beriman akan banyak tantangannya di dalam merajut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan itu tidak mudah bagi orang-orang yang beriman. Tetapi yakinlah bahwa dengan pertolongan Allah itu akan bisa diatasi dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita renungkan bagaimana sebuah surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kahfi ayat 28. Jadi Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna. Dan bersabarlah kamu, artinya tahanlah kita ini, menahan diri bersama orang-orang yang menyeru kepada Tuhannya di pagi hari, senja hari, dengan mengharap keridhoannya. Apa maksudnya ini? Kita disuruh oleh Allah untuk bersabar, walaupun kita itu minoritas, walaupun kita ini sedikit, tidak banyak ya, tapi kita diminta oleh Allah bersabar di dalam bertauhid kepada Allah. Bersabar ketika melaksanakan ibadah, misalkan ibadah solat 5 waktu. Bersabar ketika kita itu menyeru untuk solat malam, untuk solat duha. Kita diminta untuk bersabar, walaupun misalkan di luar sana banyak tantangan, banyak rintangan ya. Dengan mengharap keridhoannya, artinya kita itu harus ikhlas ya, menyadari betul bahwa kita beribadah kepada Allah hanya semata-mata mencari keridhoannya. Jadi bukan karena mengharapkan yang lain, Bapak Ibu, misalkan mengharapkan kebendaan, mengharapkan dunia ya, mengharapkan gemerlapnya, indahnya dunia ya. Walaupun posisi kita dalam keadaan serba melarat, walaupun ekonomi kita dalam keadaan susah, tetapi keteguhan kita di dalam ya menguatkan, membela agama Allah
itu adalah suatu keharusan dan tidak boleh ditawar-tawar lagi. Wala ta'du, dan janganlah berpaling atau memalingkan diri, ainaka anhum, kedua mata dari mereka, dari orang-orang yang menyeru kepada Tuhannya. Kan kita diwajibkan untuk berkumpul bersama orang-orang yang berusaha untuk mencari atau mengenal Allah, berkumpul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan orang-orang yang mempunyai akhlak yang bagus, berkumpul dengan orang-orang yang selalu mengkaji Al-Quran, mengkaji sunnah Nabi. Ini adalah penting supaya kita itu bisa mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Turidu zinatal hayatid dunya, karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Jadi Allah sudah mengingatkan kita, Bapak Ibu, apapun kondisi kita, ya, jangan memalingkan kita itu dari orang-orang itu, memalingkan dari Allah, ya, hanya karena kita silau dengan gemerlapnya dunia. Jadi kalau Allah sudah mengatakan seperti itu, berfirman seperti itu, jangan ditukar, ya, antara Allah dengan silaunya dunia, ya, gemerlapnya dunia. Wala tuti man aghfalna qalbahu dzikrina, ya. Dan janganlah kamu, ya, mengikuti orang-orang yang kalbunya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Ya. Jadi kesibukan-kesibukan kita ini jangan sampai melalaikan kita daripada mengingat Allah, mengingat Al-Quran. Jangan sampai lalai itu. Ya. Kadang-kadang kita terbalik, ya. Ketika urusan dunia kita semangatnya, motivasinya setengah mati. Kita mau berlelah-lelah, kita mau capek-capek, kita bahkan lembur, ya. Tetapi ketika urusan mengingat Allah, kita justru tidak seperti itu. Kadang-kadang sifatnya kita itu hanya melepaskan diri daripada kewajiban, menggugurkan kewajiban istilahnya. Kemudian wattaba'a hawahu, ya, serta mengikuti hawa nafsunya. Jadi orang-orang yang seperti ini juga tidak baik, Bapak. Karena seperti yang saya katakan sebelumnya, hawa nafsu itu perlu dikendalikan. Memang kodrat manusia itu Allah kasih hawa nafsu, ya, untuk penyimbang dalam tubuh kita. Tetapi tidak boleh melanggar perintah Allah, ya. Ketika kita lapar, kita makan. Ketika kita haus, kita minum. Tetapi masalahnya di sini adalah apakah makanan dan minuman yang kita makan itu adalah makanan yang halal, yang sudah diridhoi oleh Allah. Nah, ini yang perlu kita. Kalau tidak, berarti hawa nafsu yang menjadi kendali dalam hal ini, bukan jiwa kita. Ketika kita berhubungan suami istri, ya, itu kerjanya hawa nafsu. Tapi masalahnya, apakah ketika berhubungan itu adalah istri kita? Kalau tidak, berarti hawa nafsu yang menjadi pengendali dalam diri kita. Nah, ini yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Nah, dari itu mengingat Allah itu adalah suatu keharusan, ya, agar kita tidak dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Wa kana amruhu furutan, dan adalah keadaan itu melewati batas atau berlebih-lebihan. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita ketika bersama orang-orang, bersama teman-teman yang selalu menyeru kepada Allah, yang selalu mengingatkan kita,
bahwa tujuan kita adalah akhirat. Yang kedua, kita jangan sampai silau dengan kehidupan dunia, bahwa hidup kita sementara ya, dan tujuan kita adalah akhirat, mencari ridho Allah. Kemudian kita juga harus hati-hati jangan sampai kolbu kiri kita yang di dalamnya ada jiwa lalai daripada mengingat Allah. Saya mengingatkan bahwa ujian musibah yang terbesar adalah ketika kita diuji oleh Allah sementara kolbu kita, jiwa kita dikunci mati oleh Allah. Yang berikutnya ya, jangan memperturutkan hawa nafsunya, karena hawa nafsu itu harus dikendalikan oleh kolbu kiri, oleh jiwa. Kalau tidak maka kolbu kita itu hawa nafsu kita itu akan merajalela, menguasai diri kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang serakah. Dan apabila sudah hawa nafsu menguasai ya, itu berarti dunia sudah menjadi tujuan. Maka disitulah masuknya pintu-pintu setan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Kita adalah orang-orang yang selalu dikendalikan oleh kolbu kiri, yang selalu jiwanya berkomunikasi dengan Allah, menjaga kesucian jiwa ya, agar kita mendapatkan rahmat dari Allah. Allah menurunkan cahayanya. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.